Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Saputra. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial gimana caranya membuat sebuah relief bertekstur seperti ini. Ini kita bisa gunakan untuk hiasan panel-panel dinding dan variasi di pintu juga bisa. Oke, langkah pertama di sini kita harus memahami suatu gambar pola tersebut. Kalau kita pelajari di sini terdiri dari persegi panjang dan bentuk profilnya adalah setengah lingkaran atau lebih kecil sedikit, dan di atasnya bertekstur seperti ini. Oke, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, kita mulai saja langsung teman-teman. Seperti biasa, di sini saya menggunakan sebuah Arcam 2018 Premium. Kita membuat model baru, kita masukkan ukuran sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan sebagai contoh ukuran 1000 x 400. Oke. Dari gambar tadi, kita masih ingat itu terdiri dari, kita tampilkan 2D dulu, kita itu terdiri dari persegi panjang. Oke. Kemudian di situ terdapat profil setengah lingkaran. Kemudian kita ketahui atasnya bertekstur. Kalau di sini penampilan 3D-nya masih kosong, teman-teman. Kemudian kita langkah pertama kita buat tekstur atasnya dulu. Caranya gimana? Di sini saya sudah siapkan sebuah relief atau sebuah gambar yang tadi saya download di Google. Kita impor. Ini adalah stone texture. Ini adalah sebuah gambar format JPG, teman-teman. Bisa kalian download. Nanti link deskripsinya saya terapkan di deskripsi link downloadnya. Ini adalah contohnya, teman-teman, bentuk teksturnya. Ini adalah sebuah tekstur batu atau stone texture. Di sini terdapat berbagai banyak model. Kalian bisa pilih di sini yang saya pilih. Nanti link downloadnya saya sertakan di deskripsi. Oke, setelah kita import, di sini kita masukkan sesuai lembar kerjanya, teman-teman. Tadi ukurannya 1000 x 400. Oke, di sini ketinggiannya saya bikin 2. Kemudian kita paste. Oke, bisa kita lihat sekarang, teman-teman. Dia bertekstur seperti ini, teman-teman, jadi atasnya tidak rata. Untuk lebih jelasnya bisa kita tinggikan lagi teksturnya. Di sini kita bikin 2. Kemudian kita terapkan. Oke. Ya, lebih kelihatan nampak, teman-teman, teksturnya. Kalau masih kurang bisa kita tinggikan lagi menjadi 3. Oke. Lebih kelihatan jelas seperti ini, teman-teman, teksturnya. Yang kedua, di sini kita membuat sebuah garis bantu atau garis panjang di sini.
Di setiap ujung persegi panjang ini saya buat garis. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian garis ini saya copy menjadi 2. Yang satu saya kasih di atas, yang satu saya tarik ke bawah seperti ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini, biasa kita menggunakan sebuah fitur namanya Tutorial Sweep. Kita blok garis atas dan garis bawah, kemudian kita Tutorial Sweep. Kita lihat penampilan 3D-nya teman-teman. Di situ terdiri dari setengah lingkaran, cross-nya kita tambahkan, ke profilnya. Oke, dia sudah kelihatan naik cembung teman-teman di sini. Kemudian di sini untuk ketinggian saya rubah teman-teman. Ketinggian bisa kita atur 15 sebagai contoh saja. Kemudian di sini kita add. Telah terbentuk seperti ini teman-teman. Kita hapus bagian luarnya. Relief yang tidak kita gunakan kita hapus. Saya cuman butuh di dalam kotak aja, yang keluar kotak saya hilangkan. Seperti ini. Oke. Setelah hilang, di sini ketinggian saya rasa terlalu tinggi teman-teman, kalau 15 saya akan kurangi menjadi 10. Oke. Kemudian garis bantu akan saya hilangkan. Kemudian di sini kita copy teman-teman. Kita pilih relief chalky scatter ini. Kemudian di sini akan saya rubah kemiringannya itu 45 derajat. Seperti ini penerapan. Oke. Kemudian di sini garis bantu akan saya buang untuk supaya enak melihatnya saja. Kita sampingkan juga bisa. Kita kasih di lembar kerja. Ini saya hapus saja, nggak masalah. Setelah dia miring seperti ini, saya akan menggunakan sebuah garis bantu lagi teman-teman. Oke. Kemudian saya akan ukur jarak antara jarak sejajar sudut sini dan sini. Ini nanti fungsinya akan saya copy di bagian atasnya sini teman-teman. Kita ukur jaraknya dulu seperti ini. Oke. Di sini tertera kurang lebih 54,657. Oke. 54,657. Kemudian di sini kita pilih namanya block and rotary copy. Di sini kita ganti menjadi 54,657. Kemudian yang kita blok yang kotaknya, kemudian kita kolom kita 2, bikin kotak 2. Kita lihat dulu hasilnya seperti gimana, kemudian kita terapkan. Oke, seperti ini. Sepertinya kejauhan teman-teman. Kalau kejauhan bisa kita kurangi lagi teman-teman. Coba kita ukur lagi. Dia pastikan jarak ini jangan terlalu renggang. Kita ukur lagi teman-teman. Oke. 53, 9, 15. Oke.
53,915. Kemudian di sini kita batalkan, kita terapkan lagi teman-teman. Oh, belum saya blok, kita blok dulu, kemudian terapkan. Oke, udah lebih sedikit rapat teman-teman, saya rasa sudah cukup. Kemudian saya batalkan kembali, ini sudah cukup ukurannya. Kemudian di sini jumlahnya akan saya rubah, baris di satu baris, dan jumlahnya saya bikin 20. Kita terapkan, kita blok dulu kotaknya, kita terapkan. Oke, dia akan menjadi 20. Setelah seperti ini, kita mirror teman-teman, kita menggunakan fungsi mirror object. Di sini kita pastikan bagian atas seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita tarik teman-teman, kita geser, pastikan tepat. Oke, garis-garisnya kira-kira sudah rapat seperti ini, jaraknya jangan sampai kelebaran. Oke, setelah seperti ini teman-teman, bisa kita F9 atau kita rata tengah, kita klik saja F9, atau bisa kalian pilih di sini namanya adalah alignment, kita pilih yang rata tengah ini. Setelah seperti ini teman-teman, kita blok semuanya, kemudian kita copy lagi bagian bawah juga bisa, kita blok, kita copy bagian bawah seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita tarik ke atas lagi teman-teman. Oke, kita tepatkan posisinya seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita copy lagi atas, kemudian kita letakkan oke, kira-kira sudah rapat. Di sini kita blok lagi semuanya teman-teman, kita F9. Oke, setelah seperti ini, bisa kalian paste teman-teman. Kita munculkan, kita blok, kita munculkan. Di sini pilih marge height, kemudian kita paste teman-teman. Karena ini tadi banyak sekali, jadi pastenya lumayan lama teman-teman. Kita harus sabar. Oh ya, ingat teman-teman, di sini kita tadi menggunakan sebuah mode marge height. Jangan lupa, supaya nanti setiap motif ini yang bertabrakan, dia akan menghasilkan suatu yang rata dan halus, tidak bertumpuk. Oke, kita tunggu.
Dan pastikan setiap paste ini kalian menggunakan penampilan yang 2D view. Jangan untuk yang 3D view, nanti dia lebih lama lagi teman-teman. Untuk proses copy dan pastenya kita menggunakan mode 2D view. Kita tunggu sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Prosesnya cukup lumayan lama teman-teman, karena ini banyak sekali kopinya tadi. Dan di sini tadi tiap kotak bisa kalian rubah ukurannya sesuai custom. Karena misalnya cuman asal-asalan tadi, cuman buat modelnya tidak sesuai dengan ukuran, tidak ada patokan ukurannya, saya buat-buat saja. Ini cuman saya memberitahu langkah caranya. Oke teman-teman, sepertinya sudah selesai. Kita lihat 3D-nya teman-teman. Di sini garisnya kita hilangkan. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Teksturnya di sini kurang nampak atau kurang lebih jelas. Untuk memperjelas teksturnya, kalian tadi bisa waktu awal ketinggian tekstur itu kalian tinggikan lagi supaya dia kelihatan lebih jelas. Oke. Begitu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.